Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspitasari, NIM 835141682. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Nurul Alam, NIM saya 835142219. Nama saya Banyuwening Aribawani, UTP GSD semester 4, NIM 835142265. Perkenalkan, nama saya Maya Ultaviana Rahmawati, UTP GSD semester 4, NIM 835143392. Perkenalkan, nama saya Mulyati Bawaningsih, NIM 835148678. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Dampak dan Kendala Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pendidikan Sekolah Dasar. Poin 1. Perkembangan teknologi menurut para ahli. Yang pertama ada Iskandar Ali Syahba pada tahun 1980 menyatakan teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman dan makmur dan juga lebih sejahtera. Yang kedua, menurut Jacques Ellul pada tahun 1967 memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode secara rasional, mengarah dan memiliki ciri esensi dan setiap bidang kegiatan manusia. Dan yang ketiga ada Nana Shodih S pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa sebenarnya sejak zaman dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Yang keempat ada Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan suatu masalah. Poin yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Teknologi informasi dan komunikasi mengacu kedua hal atau dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. TIK bagi dunia pendidikan itu sendiri berarti tersedianya seluruh atau sarana yang didapat atau bisa dipakai untuk menyiarkan program pendidikan di era globalisasi ini. Dan fakta menjadi sebuah informasi yang dimanfaatkan. Atau secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang harus berubah sehingga bermotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini. Adapun secara khusus, tujuan untuk mempelajari teknologi informasi dan komunikasi antara lain yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK di era yang sudah maju ini, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dengan mandiri dan juga lebih percaya diri karena kita sudah menguasai TIK di era globalisasi ini dan kita merasa tidak ketertinggalan ya. Untuk poin yang ketiga, perkembangan kompetensi kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja dan beraktivitas. Di sini
Teknologi informasi dan komunikasi itu tidak hanya untuk di bidang pekerjaan atau memberi atau melayani informasi, tapi juga sebagai sarana pendidikan. Terus untuk bekerja itu banyak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk menjalankannya. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses perkembangan dapat lebih optimal, menarik, dan juga mendorong kita lebih terampil dalam berkembang, ya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, dan juga kreatif, dan juga bertanggung jawab dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, bekerja, dan memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada poin ketiga, yaitu implementasi TIK atau ICT dalam dunia pendidikan. Implementasi TIK atau ICT dalam dunia pendidikan. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan komputer saat ini bukan lagi merupakan barang mewah. Alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pendidikan, pekerjaan termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini jumlah guru semakin banyak, sehingga guru perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan dan profesionalnya. Yang menjadi masalah adalah rendahnya tingkat pemanfaatan ICT di sekolah, karena potensi ICT cukup besar, di antaranya 1. Memperluas kesempatan belajar, 2. Meningkatkan efisiensi, 3. Meningkatkan kualitas belajar, 5. Memfasilitasi pembentukan keterampilan, 6. Mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, 7. Meningkatkan rencana kebijakan dan manajemen, 8. Mengurangi kesenjangan digital. Kemudian saya akan menjelaskan Pustekom Dignas membagi peran ICT di sekolah modern menjadi 7 peran sekaligus sebagai pilar pendidikan, yaitu 1. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dengan ICT, sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, yaitu melalui internet, e-book, dan lain-lain. 2. ICT sebagai alat bantu pembelajaran seperti multimedia, pembelajaran hasil oleh komputer seperti poster, grafik, foto, display, dan media grafis. 3. ICT sebagai fasilitas pendidikan seperti laboratorium komputer, peralatan bila bahasa, dan ruang multimedia. Implementasi pendidikan TIK dapat menunjang optimalisasi sekolah karena potensi ICT itu cukup besar, diantaranya memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar, memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen, mengurangi kesenjangan digital begitu besar, dan peran ICT dalam pendidikan secara khusus. Pemerintah dan Pustekom Dinas Pendidikan membagi peran ICT di sekolah menjadi 7 sekaligus sebagai pilar pendidikan. Peran ICT yaitu yang pertama sebagai gudang ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai alat bantu pembelajaran, yang ketiga sebagai fasilitas pendidikan, yang keempat sebagai standar kompetensi. Terdapat pendapat lain tentang peran TIK dalam pendidikan, yaitu TIK sebagai keterampilan dan kompetensi, yang kedua TIK sebagai infrastruktur pendidikan, yang ketiga sebagai sumber bahan belajar, yang keempat sebagai alat bantu atau fasilitas pendidikan, yang kelima sebagai pendukung manajemen pendidikan, yang keenam sebagai sistem pendukung keputusan. Yang selanjutnya ada dampak-dampak TIK terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, memperburuk
lewat internet. Pengaruh buruknya itu lewat internet, karena anak terancam dan banyak informasi buruk yang membanjiri internet melalui internet, iklan atau berbagai materi-materi yang muncul ketika materi-materi negatif yang muncul ketika membuka situs pembelajaran. Di situ ada biasanya ketika iklan itu ada iklan kekerasan, iklan seksual, dan iklan lain-lain yang itu dapat mempengaruhi karakter anak dalam pembelajaran. Adapun pengaruh buruk terlalu sering bermain komputer adalah kecanduan. Bermain komputer ditenggarai memicu anak menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukan aktivitas sosial. Jadi ketika mereka sudah terlalu kecanduan dengan komputer, mereka malas untuk membuka buku karena mereka menganggap di komputer itu ada semua dan tinggal copy paste. Jadi anak itu malas untuk menulis pembelajaran yang dia tahu gitu. Dan selanjutnya ada permasalahan dan solusi internet dalam dunia pendidikan. Permasalahannya selalu timbul dalam dunia pendidikan adalah kekurangan informasi dan referensi akibat terbatasnya jumlah sarana belajar. Jadi pembelajaran itu kurang efektif karena ketersediaan sarana untuk belajar itu kurang, ataupun di daerah-daerah yang belum terlalu berkembang itu mereka untuk mengakses internet itu susah. Dan juga yang memiliki sarana seperti laptop atau handphone yang Android yang bisa untuk browsing itu pun mereka juga susah, belum banyak yang punya. Jadi di situ adalah kendala kenapa perkembangan TIK di tempat-tempat yang kiranya itu belum berkembang itu susah karena kekurangan ketersediaan sarana pendidikan tersebut. Dan juga referensi buku-bukunya hanya ada di perpus atau di media lain, tapi hanya itu saja, tidak bisa mencari informasi yang lebih secara luas atau mengglobal. Dan menurut Raharjo pada tahun 2001, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya penguasaan bahasa Inggris. Jadi di sini biasanya komputer atau HP atau media lain yang berbasis teknik informasi itu tuh banyak yang mengandung bahasa Inggris. Jadi kalau seumpama kurangnya pengetahuan tentang bahasa Inggris, kita sulit untuk memahami TIK tersebut karena banyak pengaturan yang komputer atau HP itu yang menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya, mahalnya akses internet. Di tempat-tempat yang sulit dijangkau itu tidak hanya susah untuk mencari internet, tapi juga susah untuk mengakses internet karena di tempat-tempat tersebut hanya mungkin ada beberapa tempat yang menyediakan internet. Dan adapun solusinya adalah mempersiapkan dengan matang sarana yang disediakan untuk pembelajaran pendidikan informasi dan komunikasi. Mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu memantau kegiatan pendidikan yang diharapkan dapat menanggulangi dampak negatif dari penggunaan sarana dan mengoptimalkan dalam pembelajaran. Di sini harapannya kita itu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan matang, baik sarananya pendidikan dan juga tenaga kependidikannya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran informasi dan komunikasi. Di sini diharapkan dapat menanggulangi dampak negatif dari teknologi informasi dan
Dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Agar pembelajaran dapat maksimal dan juga lebih efisien dalam belajar teknik informasi dan komunikasi atau pendidikan informasi dan juga komunikasi. Dampak TIK terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Selain membawa manfaat yang besar, TIK juga mempunyai pengaruh buruk yang besar pula terhadap perkembangan generasi anak bangsa. Saat ini perangkat yang paling mempengaruhi anak pelajar Indonesia antara lain yang pertama komputer, yang kedua handphone, yang ketiga MP4 player, yang keempat game konsol, yang kelima media tontonan seperti televisi dan film. Teknologi komputer mempunyai dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan negatif. Di kesempatan ini kita akan membahas pengaruh negatif penggunaan alat elektronik pada anak-anak secara sembarangan. Yang pertama, pengaruh buruk lewat internet. Mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu awal yang baik bagi perkembangan wawasan anak. Sayangnya, anak juga terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet seperti seks, kekerasan, dan lain-lain. Yang kedua, pengaruh buruk terlalu sering bermain komputer. Kecanduan bermain komputer ditenggarai memicu anak menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukannya. Kendala bidang pendidikan ini dapat diatasi dengan adanya internet dan bisa diakses oleh peserta didik di perguruan tinggi. Faktor pertama merupakan permasalahan utama dalam memanfaatkan segala teknologi hasil karya masyarakat barat. Faktor yang kedua, keterbatasan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet dalam negeri. Dan faktor ketiga yaitu adalah kendala mahalnya biaya untuk menggunakan internet di dalam negeri. Faktor terakhir, permasalahan dari tenaga pendidik itu sendiri yang masih belum siap menggunakan teknologi internet dalam proses pengajarannya akibat kurangnya kemampuan dosen dalam bidang ini. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang secara terus-menerus dan perkembangannya itu sangat cepat. Bahkan tidak hanya dalam hitungan tahun, bulan, dan juga hari, bahkan dalam hitungan jam ataupun menit. Di sini, dalam hitungan menit ataupun detik saja perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Jadi tidak menunggu hitungan tahun, bulan, dan juga hari untuk berkembang dalam teknologinya. Terutama dalam bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah terbukanya dan juga tersebarnya informasi dan juga komunikasi tentang pendidikan yang sudah menjangkau ke seluruh negara bahkan seluruh dunia, tidak terbatas ruang dan juga waktu. Di sini kita dapat mengakses internet dengan mudah untuk mencari informasi-informasi pendidikan yang sangat luas baik di dalam negara maupun di luar negara. Bahkan di seluruh dunia itu kita bisa akses dan bisa kita ketahui melalui informasi dan komunikasi lewat internet. Adapun di situ dampak negatifnya. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi internet yaitu terjadinya perubahan nilai norma dan juga aturan dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lewat internet banyak anak-anak di sekolah dasar itu melihat dan mengamati, karena di anak seusia SD itu mereka sering melihat dengan cara melihat untuk meniru ya.
Di anak usia SD itu banyak mereka itu yang belajar dengan cara melihat dan juga untuk ditiru. Jadi di situ kadang di internet atau di HP bahkan di televisi itu banyak tayangan yang menggunakan bahasa dan juga menggunakan penampilan dan juga menggunakan teknik bicara. Itu tuh mereka itu menggunakan teknik-teknik yang terpengaruh dalam negara luar, sehingga anak-anak itu melihat, mengamati dan tanpa berpikir kalau mereka akan mengikuti suatu saat. Jadi di sini ada salah satu dampak negatif adalah bertentangan dengan nilai, norma dan juga aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah dan juga semua pihak harus ikut serta dalam membantu dalam penyelenggaraan pemanfaatan TIK secara baik dan juga efisien. Karena TIK ini sebagai kunci untuk memperoleh informasi dan komunikasi pendidikan secara luas, dan juga menjadi kunci untuk menuju ke sekolah yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua referensi yang sudah kami presentasikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.